Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari yang mulia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Basirah, bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Dan mudah-mudahan ibadah kita siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Informasi laporan keuangan kegiatan dakwah Masjid Al-Basirah, yakni satu pekan kemarin adalah 39.840. Adapun perolehan Kota Amal Jumat pekan kemarin adalah 2.626.000 rupiah. Pengeluaran untuk pekan ini untuk kegiatan majelis taklim dan lain-lain adalah 1.420.000 rupiah, sehingga Sabtu pekan ini tanggal 15 Oktober 2021 adalah 38.820.000 rupiah. Informasi yang kedua datangnya dari Takmir Masjid Al-Basirah, yakni mengundang seluruh jamaah semuanya bersama-sama mengikuti kegiatan majelis taklim yang diasuh oleh Ustaz Khairuddin dari Wiyojo. Waktunya setelah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi sampai setengah 6 pagi. Sekali lagi mengundang seluruh jamaah semuanya bersama-sama mengikuti majelis taklim yang diasuh oleh Ustaz Khairuddin. Waktunya Sabtu setelah sholat subuh dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi sampai pukul setengah 6 pagi. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama bisa mengikuti kegiatan tersebut. Sekian informasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وعظم ومجد وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته واقتدى بهداه أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar yang amat mulia ini kami berwasiat, kami mengajak khususnya bagi kami pribadi dan umumnya bagi panjenengan semua untuk selalu meningkatkan akan kualitas serta kuantitas akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam arti betul-betul berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan terhadap kita, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, dan berusaha pula untuk menjauhi apa yang Allah larang terhadap kita, baik itu yang makruh maupun yang haram. Karena hadirin rahimakumullah, memang hanya dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan hidup sempurna, yakni hidup bahagia di dunia maupun akhirat. Maka harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan titel muttaqin kepada kita, memberikan derajat takwa kepada kita, sehingga kita betul-betul akan merasakan hidup yang sempurna, hidup bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang bukan termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal bukan termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal menjadi agung, menjadi mulia karena di situ terlahir orang yang agung, orang yang mulia, yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, di bulan ini
di bulan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak kita bersolat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaungkan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitab kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaungkan Maulid tiba, Maulid Habsyi dan Maulid yang lain-lain, karena cinta, bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan kepada para sahabat, katakan kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallah." Apabila engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maka itu bagaimana aku menyampaikan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka balasannya Allah akan cinta kepadamu, orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita hidup dan hidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan jalan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu jalan, yakni melalui cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, orang hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dan mengabaikan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak diterima akan keimanannya. Hadirin rahimakumullah, bila disebutkan Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, adalah Tuhan, tetapi Abu Lahab tidak mau mengakui keponakannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, tidak percaya, tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia ditolak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita harus cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jalannya hadirin rahimakumullah, perbanyak membaca sirah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syama'il Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat, bagaimana cintanya sahabat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun terakhir waktu haji wada tahun 10 Hijriah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Di hari itu disempurnakan nikmatku, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di hari itu aku sempurnakan agamamu, aku sempurnakan nikmatmu, dan aku akui Islam sebagai agama. Maka hadirin rahimakumullah, sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sanggup mengangkat sinyal bahwa sebentar lagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia.
Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh, menangis dan menangis karena sebentar lagi dia akan ditinggalkan orang yang paling dicintainya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Maka hadirin rahimakumullah, benarlah apa yang dirasakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tahun ke-10 Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya. Maka hadirin rahimakumullah, tak lama dari itu 2 tahun lebih sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu menggantikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, dalam riwayat apa yang terjadi kepada Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hatinya gosong. Hadirin rahimakumullah, ulama menyebut beliau meninggal karena saiful mahabbah, pedang kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya gosong, hadirin rahimakumullah, karena dadanya sesak cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain lagi hadirin rahimakumullah dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mendengar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, orang-orang menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka hadirin rahimakumullah, sahabat Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad junjunganku, Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia, aku akan tebas batang lehernya. Tidak terima hadirin rahimakumullah, orang yang dicintainya meninggal dunia. Cintanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak terima, menangis, tidak terima kalau kesayangannya yang dicintainya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani mendekat kepada Sayyidina Umar bin Khattab kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sambil beliau mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Barang siapa yang menyembah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun, dia akan hidup dan tidak akan mati. Hadirin rahimakumullah, lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyambung dengan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa in mata aw qutila inqalabakum ala a'qabikum wa may yanqalibu ala aqibai fala yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin." Wa ma Muhammadun, tidaklah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanyalah rasul. Dia hanyalah manusia biasa seperti kita, dan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal pula. Qad khalat min qablihi rusul, bukankah sudah terjadi kepada rasul-rasul yang terdahulu, beliau pun meninggal dunia. Afa in mata aw qutila anqaliba ala aqabikum. Afa in mata aw qutila inqalabakum ala aqabikum. Apakah kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati atau terbunuh, kamu akan murtad? Kalian akan murtad? Tidak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak boleh disembah. Yang boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mati. Hadirin rahimakumullah, mendengar kalimat ini Sayyidina Umar bin Khattab menjadi dingin dan memeluk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sadar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, itulah salah satu contoh bagaimana mereka cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu
Pertanyaannya buat kita, sudahkah sampai di manakah cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mengaku cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah akhlak kita seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah cara minum kita seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita introspeksi diri. Kalau kita benar-benar membangun cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seyogianya semua gerak-gerik kita seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meniru bagaimana langkah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beberapa persen. Hadirin rahimakumullah, inilah 10 menit khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi kami pribadi dan umumnya bagi panjenengan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu 'wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul ins wal jan wal bashar. Allahumma salli wa sallim mu'azzim wa majjid wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa 'alamu أن الله سبحانه وتعالى صلى على النبي كريما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين وتعبدنا بينهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحال ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا من الطاغين والباغين والمعتدين والحاسدين عاجل غير آجل برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.